sahabat kreator dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Ngobrol Bareng Kreator, sebuah persembahan kolaborasi hangat dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena dengan kreator era AI untuk kita mengenal para kreator yang terutama memanfaatkan teknologi ataupun artificial intelligence untuk menghasilkan karya dari buah pikiran mereka. Di episode kali ini ada seorang kreator yang luar biasa, yang seru kita ajak ngobrol. Siapa sih dia, Bang John? Ya, terima kasih Amel. Dia adalah kreator yang tidak istimewa bagi kita karena sering ketemu ya. Jadi kalau misalnya jarang ketemu, mungkin dia istimewa. Tapi tetap dia punya catatan-catatan istimewa. Satu, uh, dia adalah sekjen dari Satu Pena. Ya. Yang kedua, dia dikenal sebagai salah seorang pendiri AJI. Yang ketiga, pengalamannya luas dalam bidang jurnalistik, pernah meliput perang Irak-Iran. Ketiga, masa mudanya dia adalah cerpenis. Keempat, dia nggak konsisten dalam memilih jurusan pendidikan. S1-nya teknik, S2-nya manajemen, S3-nya filsafat. Nggak linear, itu keistimewaan. Dia adalah Satrio Aris Munandar. Selamat sore, Satrio. Selamat sore John, Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa lebih religius ya. Ramadan, Assalamualaikum. Ramadan. Ini bulan Ramadan nih, harus religius. Iya. Dan sejatinya Satrio adalah seorang religius. Mungkin Amel tahu dia kemana-mana bawa tasbih digital. Begitu, salat Iya, tasbih, ketiduran kan, biasanya gitu. Pas bangun, tasbih, apa, wirid, apa sih namanya, zikirnya dilanjutkan. Jadi dia adalah seorang soleh ya, dekat dengan Tuhan. Kita akan mewawancarai Satrio sebagai penulis. Begitu, Amel? ya. Abang Satrio sudah lama jadi seorang yang mendekatkan diri kepada agama nih, atau baru-baru ini aja? Satrio, kapan mulai Udah lama kenal sekali, agama? lama sekali. Jangan jawabannya Mulai jangan menulis. short answer gitu dong ya kan. Agamanya bagaimana ceritanya gitu. Kalau dirunut ke belakang, tulisan saya pertama kali dimuat di harian Kompas pada saat saya umurnya kelas 4 SD. Pertanyaan Amel Itu bukan tahun itu, berapa ya? Satrio. Pertanyaan Iya, Amel ya. bukan itu. Nah, Pertanyaannya sejak kapan jadi iya. manusia alim yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan Amel itu Oh, kan? saya nggak tahu gitu karena saya juga belum yakin apakah saya betul-betul alim dan betul-betul dekat dengan Tuhan, saya belum tahu. Ini kan kita kan baru mencoba berusaha. Dan apakah saya udah di sana saya juga belum tahu. Jangan-jangan ini saya salah perkiraan nih, merasa udah deket taunya masih belum deket ya kan. Saya nggak berani menjawab pertanyaan itu. Tapi Nggak berani menjawab terkesan pertanyaan sudah terlalu berat religius itu. lah. Ya, Religius itu belum tentu dekat sama Tuhan loh, belum tentu loh. Religius mungkin kelihatannya aja religius, tapi tahu ternyata di belakang dia tuh gimana kelakuannya kita nggak tahu kan. wah ini tanda-tanda religius ya. Biasanya orang Ya. religius memang nggak boleh ngaku saya religius. Kayak begini Satrio. Tapi dari kecil emang rajin sholat Satrio. Enggak juga, ya ada masa-masanya kita males sholat, tapi juga biasa lah. Itu saya pikir itu sangat manusiawi, biasa aja kok sholat ya. Saya bukan dari keluarga santri, John. Jadi Hmm. kalau dilihat dari latar belakang, bapak ibu saya orangnya abangan sebetulnya kan, ya abangan. Jadi nggak punya background Muhammadiyah, NU, nggak punya sama sekali. Jadi belajar itu agama ya dari buku-buku, dari teman-teman gitu, nggak ada yang betul. Jadi tidak dari orang tua menurunkan itu, ya relatif standar aja sih yang diajar orang tua juga dari buku-buku juga. Jadi saya ya, Lalu dari mana dapat virus ketaatan itu sekarang? wah itu saya pikir mungkin karena pengalaman ya. Jadi saya begini, saya orang itu saya pikir menjadi makin mendekat ke arah Tuhan. Nah itu lebih sebenarnya karena dari pengalaman menurut saya, bukan saya, pengalaman spiritual. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang membuat kita makin meyakini bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik pada saya sehingga saya juga harus baik
atau makin mendekat kepada Tuhan, nah gitu. Jadi ada itu dari pengalaman religius dan itu bisa beda-beda setiap orang kan gitu. Misalnya kita pernah mengalami suatu kondisi yang sangat parah ya kan itu. Saya pernah misalnya ini personal nggak apa ya cerita ya, dan Boleh Ya, nggak yang dong. saat apa. rumah rumah saya itu mau disita. Nah, rumah yang saya sekarang diwawancara ini rumah dia udah mau waktu oleh Bank BTN udah mau disita ya. Ada preman-preman yang apa, udah datang, udah siap. Saya tunggu Bapak keluar dari rumah sekarang juga. Kalau Bapak butuh truk, saya siapin truk. Udah kayak begitu, dan udah situasi udah kayak begitu, udah jadi kondisi yang sangat nadir dalam kehidupan saya, yang mungkin orang tidak ada yang percaya gitu kan. Karena bilang, ah masa sih Satrio kan lulusan UI, masa orang lulusan UI kayak begitu, nah kan akan bilang gitu kan, masa S3 kayak begitu nasibnya Motor gitu ya. kan. Nah ini kan iya itu maksudnya kan mungkin orang berpikir gitu. Jadi kalau orang saya bilang kondisi gitu, orang mungkin nggak ada yang percaya. Tapi karena udah situasi betul-betul nadir itu, akhirnya saya ya, apa namanya eh, ini ya, merasa gimana ya? Karena tidak ada yang bisa menolong lagi kan, gitu. Kalau selain pertolongan Tuhan lah kan gitu kan. Dan untunglah saya selamat dari kondisi itu, akhirnya gini selamat ya. Artinya nggak tahu bagaimana akhirnya ada sahabat saya di NIA membantu ya kan. Kemudian teman-teman membantu konkret lah. Kemudian ada teman-teman lain nggak tahu, saya tidak minta. Mereka bilang kita mau urunan nih. Dengar kabar bahwa kamu rumahnya mau disita gara-gara utang yang menumpuk gini gini gini. Jadi mereka tidak saya minta, mereka melakukan pengumpulan dana sendiri untuk saya gitu ya. Saya ya berterima kasih ya John. Kemudian karena bantuan dana yang dikumpulkan teman-teman dari macam, dari ada teman wartawan, aktivis, teman-teman di UI, macam lah, saya nggak bisa hitung lagi, banyak banget. Akhirnya itu walaupun tidak menyelesaikan semua utang, paling nggak utang saya udah berkurang banyak, dan kemudian sisanya di tackle oleh DNIA teman saya kan itu sahabat saya DNIA. Jadi saya sekarang ya kasarnya saya tinggal mencicil ke DNIA aja, tapi tidak akan ada bunga berbunga. Kalau mabang kan bunga berbunga ya kan. Kemudian datang lagi apa debt collector. Nah, itu nggak ada. Kalau Madeni kan tidak ada masalah soal itu. Artinya saya mencicil setiap bulan, saya mencicil. Nanti ya insya Allah nanti kalau udah selesai ya selesai. Tapi tidak ada beban kayak dulu lagi. Dulu betul-betul bayangin kan, udah sore mau udah malam gitu datang debt collector berapa orang, terus menyuruh saya keluar dari rumah. Dan kalau saya bilang, oh, saya nggak bisa keluar, oh, kami siapkan truk, karena butuh truk, kami siapin truk sekarang juga. Loh. Bayangin kan, kayak gitu. Saya udah mikir, waduh, jadi saya bisa betul-betul nggak punya rumah tuh, kayak gelandangan begitu kan, bawa istri, bawa anak, tuh tinggal di mana? Waktu itu betul-betul itu. Jadi waktu itu ceritanya, waktu situasi itu saya bingung kan, saya telepon teman saya sini, ada teman yang bilang kamu jangan pernah keluar rumah, jangan pernah keluar rumah gitu. Karena kalau kamu udah keluar dari rumah itu selesai kan nasib kamu gitu. Jadi bertahan aja di situ kan gitu. Karena mereka tidak bisa secara kekerasan melakukan itu, karena kalau melakukan kekerasan nanti bisa dituntut. Jadi mereka juga tidak akan berani melakukan kekerasan. Jadi selama kamu bertahan aja bertahan. Nah, pada saat itulah saya akhirnya ya begitulah. Akhirnya bertahan, dan kemudian ya akhirnya ya rame sana sini, kemudian beritanya menyebar kemana-mana, akhirnya itulah kemudian muncul apa gerakan apa bantu-bantu si Satrio itu kan begitu. Hmm. Jadi itu salah satu pengalaman yang menurut saya sangat mencekam, dan gini, kok akhirnya dari situasi yang sangat nadir di bawah itu, kemudian saya sekarang hidup relatif tenang gitu kan ya. Walaupun masih punya utang ya, tapi relatif tenang, dan relatif lebih jauh lebih tenang gitu kan. Malah saya sering bilang sama John, John, saya ini sebetulnya kalau soal bahagia saya udah bahagia loh. Kan udah sampai bisa ngomong begitu kan, walaupun banyak utang. Tapi bagaimana bisa merasa bahagia walaupun banyak utang, itu saya pikir itu juga satu seni tersendiri, yang saya pikir ya, saya alhamdulillah bisa begitu gitu. Nah itu, nah itulah, jadi saya pikir dari situ kan saya merasa kalau tidak ada pertolongan apa namanya dari atas itu, ini nggak mungkin terjadi, Bro. Jadi bagaimana bisa menggerakkan hati begitu banyak orang, teman-teman lama saya, untuk ngumpulin duit itu kan nggak bisa, John. Maksudnya gini, karena oke, banyak orang punya duit, banyak orang kaya, tapi apakah mereka mau mengeluarkan duit untuk si Satrio itu? Satrio itu siapa gitu loh kan? Saudara juga bukan, ya teman, ya mungkin teman, ya teman, tapi teman-teman aja kan belum tentu itu loh. Jadi
banyak hal menurut saya tuh yang menggerakkan hati orang untuk melakukan itu, menolong saya itu sebetulnya Tuhan gitu loh. Jadi jadi kita saya nggak berdaya, saya nggak punya kekuatan, nggak punya kekayaan, nggak punya ini kan gitu kan. Jadi betul-betul tuh pertolongan yang menurut saya ajaib lah. Kalau ya itu Ya, ya itu Ya. jadi dari itu salah satu aja dari berbagai macam pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita makin merasa oh inilah jalan Tuhan untuk nolong saya gitu kan ya, walaupun dari titik nadir bisa merasa bahagia walaupun masih ada utang tapi masih bisa merasa bahagia. Nah, merasa bahagia itu yang bagi saya tuh itu ya itu memang udah anugerah juga gitu kan gitu. Ya gitulah kira-kira. Maaf perjalanannya jadi. membawa ke spiritualitas dalam banget itu abang. Iya, itu makanya Benar. saya bilang tuh dari pengalaman, ini bukan dari baca buku teori-teori, bukan. Ini pengalaman-pengalaman real itulah yang membuat kita masih tergerak. Oh, ini kalau nggak mungkin lah kalau hanya sekedar karena kekuatan saya sendiri nggak mungkin ya kan gitu kan. Jadi pasti ada sesuatu yang di luar nalar itu yang menolong kita. Karena ini nggak, rasanya nggak mungkin kan, bukan kita yang menggerakkan semua itu gitu. Ini kayak udah kayak diatur gitu skenario-nya, nggak tahu lah gitu gitu. Nah, jadi itulah, ya itu menurut saya sih salah Ya. satu menurut saya pengalaman spiritual lah itu. Pertanyaannya begini, Satrio. Hmm. Biasanya orang jurusan filsafat tuh rasional ya, dan agak Hmm. jauh dari Tuhan. Tapi kenapa Satrio jadi jurusan filsafat dengan kejadian tadi justru makin dekat pada Tuhan? Itu sebenarnya mitos juga John ya kalau menurut saya sih ya. Filsafat itu tidak menemukan bisa menemukan jawaban secara apa meyakinkan gitu John. Karena kita kalau ada 100 filsuf, entar kita punya ada 100 teori filsafat, 100 pendekatan, 100 macam-macam. Jadi dan tidak ada kebenaran mutlak dari filsafat sebenarnya. Itu nggak ada juga. Ini menurut pendapat si ini begini gini gini. Menurut filsuf itu begini begini. Jadi kita akan ketemu begitu banyak teori. Kita bisa bisa ribuan teori macam-macam, tapi tidak tidak menjadi kata final yang buat kita tenang gitu. Wah, ini proses pencarian yang nggak selesai gitu. Masih terus 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 gitu. Jadi ya saya pikir pada ya iman itulah yang membuat kita apa, lebih tenang ya iman, kepercayaan ya percaya ya saya percaya ya. Ini nggak pakai logika lagi. Ini saya ini yakin karena ini. Nah ya keyakinan itulah yang sebetulnya yang membuat kita tenang gitu kan. Karena filsafat itu hanya spekulasi dan memberi banyak pertanyaan lagi. Ada jawaban, jawaban itu ada menimbulkan pertanyaan baru terus gitu kan. Jadi nggak ada yang final gitu. Tidak otomatis jadi tenang. Gitu. Mungkin untuk hal tertentu bisa, tapi untuk hal yang sangat mendalam akhirnya kan nggak bisa menjawab juga filsafat itu gitu. Menurut saya ya, maksudnya Ya, tapi nggak bisa ada, menjawab. ada begini, ada aliran filsafat yang membuat kita dekat pada Tuhan selain iman ya. Bagaimana, gimana, Don? Gimana? Adakah aliran filsafat yang membuat kita dekat pada Tuhan? Biasanya filsafat itu malah menjauh ya, karena semua bisa dirasionalitaskan, semua bisa Iya, dicari kausa primanya, lalu iya. imanlah yang membuat kita dekat pada Tuhan. Nah, apakah ada aliran filsafat yang mengajarkan kita jadi dekat pada Tuhan? Ya memang ada mungkin dari beberapa filsuf tertentu ya, yang memang mereka juga religius atau gimana kan, kan banyak juga kalangan yang begitu kan. Tapi ya memang kembali lagi ya, karena filsafat itu memang dasarnya memang rasio sih ya. Berpikir pada dasarnya akhirnya memang rasio sih. Berpikir kritis menggunakan macam-macam metode tapi ujungnya memang di nalar atau rasio. Jadi dua hal yang Don, berbeda menurut Satrio antara filsafat dan iman. saya pikir itu jalur yang tidak ya jalur yang berbeda seperti itu. Saya tidak bilang bahwa filsafat itu ya gini, semua itu berguna sesuai dengan apa namanya kapasitasnya kan gitu kan. Kita menggunakan filsafat berguna dalam hal tertentu berguna. Nah, sedangkan untuk hal yang lain dia punya keterbatasan, kita menggunakan yang lain lagi. Nah, gitulah kira-kira begitulah. Jadi tapi ya bukannya nggak berguna gitu. Tadi kan apakah suara di rumah ini rame? Kayak saya harus kasih tahu dulu suara di rumah Terdengar ini. kok, Hah? terdengar baik. Terdengar baik abang. Aman, aman. Takut, Mm-mm. takutnya suasana ketimpa ada suara-suara lain sini. Ya. Hmm. Ya, abang, kita geser lagi boleh nggak bahasannya? Iya, Sudah boleh. langsung Oke, dalam soal filsafat. Iya. Pusing kita ya. Aku penasaran. iya, Aku penasaran tadi kalau Abang Satrio bilang itu kan datang dari keluarga abangan.
Memang seperti apa situasi tempat Abang Satrio kecil itu tumbuh itu seperti apa? Eh, saya lahir dari keluarga TNI. Jadi bapak saya itu adalah angkatan udara, ya. Tapi angkatan udara lama ya, dulu masih ABRI ya, belum TNI ya, namanya masih ABRI. Jadi dulu saya lahir di Semarang, kemudian pindah ke Solo. Di Solo itu di Solo itu bapak saya menjadi komandan Pangkalan Udara Panasan Solo. Jadi angkatan udara. Tapi bukan pilot. Angkatan udara tapi bagian perbekalan, bukan pilot. Kemudian pindah ke Jakarta. Nah, jadi ibu saya, bapak saya sama-sama Semarang. Bapak ibu saya juga jadi dari keluarga yang bukan santri ya. Jadi tidak ada Muhammadiyah, NU nggak ada. Jadi betul ya, ya kalau menurut saya sih abangan lah. Jadi saya ingat dulu bapak saya kan belajar belajar sholat. Jadi ketika bapak saya sholat cepat sudah saya juga masih masih kecil saya lihat bapak sholat. Bapak saya sholatnya belajarnya begini. Bapak kan nggak apal bacaannya. Dia tulis besar-besar bacaan sholatnya itu dalam tulisan di kayak kalender, di baliknya kan ada kalender putihnya banyak kan di situ itu. Bismillahirrahmanirrahim dan surat-suratnya. Kemudian tulisan itu ditaruh di lantai, terus dia sholat sambil membaca itu gitu kan. Jadi bapak saya tuh sholatnya awalnya begitu. Jadi karena dia Tulisan nggak hafal Latin dia ya? begitu. Jadi, hah? Tulisan Latin ya, bukan bahasa Arab, Tulisan tulisan Latin. Arab. Tulisan Latin. Dia semua bacaan ditulis dengan tulisan Latin, ditaruh di lantai, kemudian dia sholat sambil matanya ngelihat bacaan itu gitu. Jadi itu bagi saya. Jadi itu kan kelihatan kan kalau bukan itu bukan kayak bukan santri banget lah. Bukan untuk menunjukkan aja gitu. Jadi dia apal surat-surat pendek kayak Qul a'udzu binas, Qul a'udzu falaq, Qul huwallahu ahad. Semua surat pendek itu kan gitu. Jadi saya ngelihat, oh, jadi bapak saya itu dulu sholat itu pun juga baca otodidak. Dan di mana bacaannya? Ya dia kan ada buku tuh dulu ada buku sangat populer yang belajar sholat itu kan buku yang paling laku kata ya bisa ya saya dengar buku itu paling laku di Indonesia dulu. Belajar sholat yang warna biru tipis itu kan. Nah dari situ kan dari belajar sholat begini. Nah jadi saya juga akhirnya juga belajar sholatnya juga akhirnya ya kayak kayak gitu juga kan. Oh gitu kan. Barulah kemudian kita ketemu teman-teman dari bermacam latar belakang yang agamanya lebih lebih terstruktur lah kalau baca Quran. Nah kita jadi ya oh gitu kan. Jadi ya begitulah. Ya, Jadi saya nggak punya latar belakang santri, pesantren nggak ada. Is betul abangan lah gitu. anak tentara berarti disiplinnya keras dong Bang Satrio dari kecil. Iya, bapak saya galak betul. Kalau kalau saya jalan nakal pakai itu sabuk dipukulin ke ini saya. Ya gitulah ya tegas lah namanya Hmm, orang tentara Orang tegas lah dulu ya. disiplin tegas kan gitu ya gitu. Biasa itu. termasuk soal ini enggak soal apa harus baca buku kah, harus belajar gimana gitu. Disiplinnya keras nggak itu Bang? Itu kalau baca buku tuh nggak diharuskan. Tapi emang saya emang dari kecil suka baca buku dan bapak saya memberi dorongan, jadi dibeliin buku. Saya senang main catur, dia beliin buku-buku catur. Maka jadi dia sangat suportif. Jadi saya ikut lomba mengarang. Jadi SD pernah ikut lomba mengarang antar siswa SD siswa SMP, SMA atau gimana. Nah itu dia bapak saya memberi dorongan, memberikan buku-buku teknik membuat tulisan. Nah, gitu. Dulu kan masih modal gitu kan cara membuat karangan gimana kamu kalau bikin tulisan kamu coba judulnya kira-kira gini kamu cara berpikirnya gini 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 gini. Jadi dia ngajarin juga pola-pola pikir itu bapak bapak saya bukan penulis tapi maksudnya pola pikir yang logis dan runut itu mungkin kan tentara ya semua serba teratur serba runut serba sistematik gitu kan karena tentara gitu kan harus begini 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 nah dia tahapan-tahapan itu diajarkan ke saya gitu kan gitu jadi saya belajar menulis. Nah, kalau ibu saya tuh lebih bakat nulis, karena ibu saya kan suka nulis gitu kan. Karena ibu saya tuh dulu tuh guru SMA, waktu masih mudanya guru SMA. Jadi bapak saya tentara, ibu saya guru SMA. Ya kemudian ya ibu saya yang lebih guru bahasa Inggris, guru saya bahasa Inggris. Nah, dari saya apa namanya, ibu saya lebih bisa nulis, walaupun bukan nulis artikel, tapi dia nulis catatan harian kayak gitulah kayak gitu. Gitu. Jadi Waktu menurut kecil nulis Satrio, apa itu Bang Satrio? Apa? Bagaimana? Tulisannya tulisan apa? Ketika SD itu apa yang ditulis Bang? Nah, gini, di harian Kompas, dulu ada yang namanya rubrik buat anak-anak.
Nah, Mm-mm. saya adalah orang pertama yang dimuat tulisannya di rubrik anak-anak itu. Jadi Siapa yang bawa dulu ada itu? jadi ada rubrik kan ada halaman khusus buat anak-anak tuh. Hmm. Itu Ya. ada tulisan karangan oleh anak-anak di rubrik anak-anak. Nah, orang Uh, pertama yang dimuat di rubrik anak-anak itu adalah saya. Saya kok bikin tulisan bisa? begini. Tulisannya gini, membeli ayam betina. Membeli ayam betina. Judulnya begitu. Jadi ceritanya mengenai anak kecil kemudian eh, dibelikan oleh ayahnya ayam betina gitu. Jadi bagaimana saya tulis saya nulisnya di buku tulisan kiriman saya tulis ke Kompas dengan tulisan biasa aja dengan huruf apa kapital gitu kan memberi ya kalangan kira-kira satu halaman dua halaman itulah kertas buku yang ada garis-garisnya gitu kan saya kirim ke Kompas loh kok yang dimuat itu nah nggak tahu nah jadi habis itu kemudian ya barulah saya sering-sering nulis karena itu terdorong ketika itu dimuat guru SD saya begitu bangga jadi saya dibawa keliling ke kelas-kelas lain. Ini loh murid saya Satrio nih, kelas 4 SD. Sudah dimuat di Kompas. Kelas 4 SD. Jadi dibawa ke kelas-kelas lain, ditunjukkan, dibanggakan gitu. Jadi dulu kan banyak gini ya. Jadi satu kelas satu guru. Dia semua pelajaran, dia aja gurunya nggak ada guru lain. Karena dia tuh sangat bangga. Dibawain saya ke kelas lain, ditunjukin ini loh. Jadi, nah gitulah. Jadi dari pengalaman dari kecil ya gitu. Kemudian saya dari kecil tuh selalu menghandle majalah dinding. Jadi SD, SMP, SMA, saya tuh selalu mengolah majalah dinding, John. Jadi ML gitu. Jadi jadi saya terbiasa akhirnya juga sering menulis buat ditempel di majalah dinding dan juga ya membuat tulisan orang lain di majalah dinding. Jadi terus begitu. Kalau di mahasiswa kan nggak ada majalah dinding, tapi ada yang pers kampus. Nah, saya juga di pers kampus juga. Ya, Jadi terlalu Sat. Jangan dari kecil terlalu itu lompat jauh. Jangan lompat jauh-jauh dulu. Siapa ya yang ya ya. nyuruh mengirim tulisan kamu itu ke Kompas? Saya tuh lupa-lupa inget. Tapi kalau nggak salah bapak saya deh. Kalau nggak salah bapak saya lupa-lupa inget bapak saya kalau nggak salah itu. Jadi maksudnya Apakah Bapak Satrio inisiatif punya hubungan dengan redaksi Kompas? enggak sama sekali enggak. Mungkin dia juga ya namanya juga kirim aja kan gitu. Mungkin nggak ada ini ya dikirim biasa aja. Betul-betul nggak ada Tapi kan itu nggak edisi pertama halaman anak ya. iya kasih Ya kan belum pertama. tahu itu. Kok ada rubrik itu? Enggak waktu Kan itu pasti gini. ada Waktu yang itu memang memberitahu. jadi gini, Don. Ini agak aneh Don. Jadi waktu itu memang tidak ada rubrik anak-anak. Terus saya kirim, terus kemudian muncullah rubrik anak-anak dan tulisan dimuat dari pertama. Jadi apakah karena tulisan saya itu kemudian jadi mereka berpikir buat bikin rubrik anak-anak, saya nggak tahu juga. Jadi rubrik anak-anak pertama itu tulisan saya yang muncul di situ di halaman kayak semacam rubrik kecil kayak semacam cerpen pendek gitu loh gitu kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah yang gambar GM Sudarta, jadi waktu itu sudah bagian ilustrator udah GM Sudarta. Saya ingat gambar-gambar anak kecil bawa ayam rambutnya agak botak gitu kan ada orang tua di belakangnya GM. Nah, jadi GM Sudarta ketika masih awal jadi di Kompas juga itu ilustrator gitu. Jadi agak aneh. Jadi bagi saya agak aneh. Waktu itu memang belum ada rubrik anak-anak. Saya ngirim Iya, tulisan, aneh banget kemudian itu. dimuat dan di rubrik anak. Jadi rubrik anak pertama muncul, tulisan saya udah ada di situ. Apa mungkin karena mereka mendapat ide dari tulisan saya yang dikirim? Nggak tahu juga gitu. Pokoknya dikirim aja biasa, pakai pos itu masih biasa, pakai pos gitu kan. Tapi kayaknya enggak deh. Apa kita terlalu pede banget menganggap bahwa gara-gara tulisan Satrio lalu Kompas bikin rubrik anak gitu kan? Kalau nggak mungkin gini aja, mungkin sudah banyak tulisan yang masuk, terus kemudian mereka baru, oh ini akhirnya dimuat gitu kan. Tapi Ya. waktu itu udah banyak tulisan yang masuk, bisa juga. Jadi bukan cuma mungkin kepikir mereka nggak ngerti ya. Tapi itu bagi saya ya karena saya juga nggak tahu ya saya hanya menduga-duga aja dari mana Ya gitu. itu misteri Saya lah ya. nggak tahu. Ya itu juga misteri lagi. Waktu di Kompas nggak ditanya Satrio. Satrio kan pernah di Kompas. Nggak ditanya begitu. Pada Pak Apanya Yakob. gimana? Nggak ditanya pada Pak Yakob. Ini Pak, saya nulis di rubrik anak. Tulisan pertama saya Oh, dibuat di rubrik anak Kompas. oh enggak sih, enggak. Enggak ya. Itu hanya buat kenangan saya aja. Tapi saya nggak ngomongin ke Pak Yakub soal itu sih. Oke, lalu sebenarnya kan banyak pilihan itu dulu di masa kecil kita mau bermain apa, Satrio memilih menulis. Itu kenapa Hmm. sebenarnya memilih menulis? Kenapa tidak main Ya, bola? ya itu karena saya hobi membaca, John. Jadi menurut saya menulis sama membaca itu kan sangat dekat ya. Nggak, Saya dari bagaimana kecil hobi suka membaca. membaca? Bagaimana hobi membaca itu datang? Kan nggak tiba-tiba gitu "Oh, dari langit tuh saya hobi membaca nih. Nggak. Ada Ya masa memang jalan apa? Apa yang membuat Satrio hobi membaca?
waktu itu kita mulai dengan komik Yon. Jadi saya tuh dari kecil seneng lihat-lihat komik ya kan, walaupun belum lama-lama jadi seneng baca komik. Jadi belum mau ngomong yang jauh-jauh nih. Nah Hmm. dari komik-komik itu, kemudian waktu saya di SD itu guru saya tuh kebetulan mengolah perpustakaan. Jadi guru saya yang namanya Pak Pak Dio Wirawan, guru SD saya itu, dia dia di luar sekolah dia punya perpustakaan pribadi, perpustakaan yang dia sewakan, ya kan gitu kan. Nah, saya sering nyewa. Dulu waktu itu bisa menyewa gini. Kita kasih tiga lembar koran, dapat nyewa satu buku. Lu nyewa boleh pakai koran dulu, karena koran jadi jual. Jadi kita nggak perlu pakai uang. Kita kasih koran aja, kasih koran tiga koran bekas, tiga koran bekas, dapat nyewa satu buku. Nah, saya sering nyewa komik di tempat itu. Terus lama-lama saya dipercaya, saya disuruh mengelola atau menjaga kios perpustakaannya itu yang menyewakan itu. Jadi nah selama saya menunggu itu kan saya kan malah dengan senang hati saya bisa baca-baca kan sepuas-puasnya apa yang ada di situ. Jadi dari kecil memang saya udah seneng dan mungkin memang lingkungannya mendukung ya. Saya senang baca buku, kemudian saya mengelola perpustakaan yang punya guru saya dan dengan imbalan nggak ada imbalan apa imbalannya saya boleh baca buku sepuas-puasnya. Kemudian bapak saya juga sangat mendorong saya untuk menulis ya kan. Nah, walaupun bapak saya juga bukan penulis tapi dia mendorong gitu kan gitu memfasilitasi. Jadi terus ya mungkin terus berkembang. Kemudian saya di sekolah juga mengolah majalah dinding dari mulai SD, SMP, SMA, terus terus jadi saya pikir itu lingkungan dan situasi mendorong saya untuk terus berkaitan dengan bacaan, entah dengan membaca atau menulis kan gitu. Terus nyambung terus. Ya terus ya begitulah akhirnya sampai jadi wartawan. Wartawan juga dari kampus juga gitu, gitu. Belum lulus saya udah jadi wartawan. Mungkin John udah tahu ya, kan sama-sama ketemu di ya, Pelita, John. Jadi saya belum belum lulus udah jadi wartawan. Jadi Hmm. akhirnya pas udah lulus meneruskan yang udah jadi wartawan. Jadi saya tidak pernah, saya insinyur elektro tapi tidak pernah bekerja sebagai insinyur elektro gitu. Kalau ada gangguan listrik di rumah saya panggil tukang aja. Nah, itu kenapa? Kenapa nggak kuliah jurnalistik? Nah itu udah salah jurusan. Jadi gini loh, kita ini kan begini, pendidikan di Indonesia tuh gini, kita tuh ketika kita masih SMA, kita tidak waktu itu tidak ada sistem atau apa yang membuat kita bisa ngerti kita ini sebenarnya bakatnya di mana gitu. Jadi kita memilih jurusan di universitas pertimbangannya karena rasional aja gitu. Oh, apa ya kira-kira yang nanti kalau nyari kerjanya gampang? Oh, teknik-teknik ya. Nah, teknik itu gampang. Kalau teknik pas insinyur pasti gampang cari kerja gitu. Kemudian apa nih? Kebetulan nilai matematika saya bagus, fisika saya bagus, cocok masuk teknik, masuklah teknik. Pas sudah masuk teknik barang sekitar 2 tahun 3 tahun kan saya bergaul dengan teman-teman dari eh, anak FISIP ya, dari ilmu komunikasi massa segala macam, kemudian aktif di pers kampus. Lama-lama saya merasa nih kok saya lebih cocok di ini ya di apa di teknik penulisan jurnalisme segala macam ini ya gitu kan. Nah itulah mulainya awalnya kacaunya kuliah saya. Gara-gara itu saya pikiran saya jadi nggak fokus di elektro lagi. Jadi saya mikir kemana-mana aja kok ini. Apalagi udah kerja sambil cari duit, bikin jadi penulis cerpen segala macam ya. Jadi tulisnya agak terbengkalai. Akhirnya lulus dengan berapa tahun? 9,5 tahun S1. Kalau Wah, sekarang udah serius? Ya zaman iya itu betul. umum kan begitu ya. Oh gitu. Zaman dulu gini kan, dulu belum Aktivis sistem lama sistem. loh. Jadi saya kena sistem paket. Kemudian pas ada rektor UI baru Nugroho Santo ada perubahan sistem dari sistem paket jadi sistem SKS. Tapi saya udah lanjut sistem paket. Jadi kalau dijumlahkan semua materi kuliahnya itu udah harusnya udah S2 itu. Karena banyak banget. Banyak pelajaran yang udah lulus cuma dihapuskan lagi. Waduh. Jadi saya kena sistem paket beralih ke sistem semester, saya bisa sampai ya, tapi bukan contoh yang bagus. Ini bukan contoh yang bagus ya, 9,5 tahun. Karena saya nggak fokus ya, bukan saya nggak mau mencari pembelaan. Ini memang karena saya nggak fokus ya, sambil kerja, sambil itu dan minat saya ke elektro sudah nggak terlalu mendalam gitu loh. Jadi itu juga mengganggu apa penyelesaian kuliah itu. Bayangin saya kuliah itu yang jadi asisten dosen adalah junior saya. Iya 9,5 tahun itu bayangin saya kuliah mata kuliah ini, waduh harusnya ini saya malu nih karena asisten dosennya itu yang junior saya, yang anak bawah saya jadi asisten saya belum lulus di mata kuliah itu gitu. Sampai kayak gitu. Tapi ya udahlah emang Nggak, Satria itu jalan kayak nggak hidupnya punya begitu. ini loh, kayak nggak punya cita-cita dari kecil gitu ya.
Emang apa ini tergambarkan masa depan itu kayak apa? Kayaknya Ketika waktu itu saya SD, SMP hidup mengalir gitu, aja ya. SMA. Kayaknya hidup saya tuh waktu mengalir aja, John. Jadi waktu itu emang saya, ya emang saya harus akui ya, mungkin saya kurang fokus kepada satu pengen jadi apa gitu. Itu kayak kurang. Jadi saya ikut mengikuti alur ya, apa yang kita ikuti ya enak, ini jadi wartawan ya. Jadi habis menulis kan kan caranya habis suka menulis, jadi cari pekerjaan yang nyambung dengan dobi itu kan. Wartawan nyambung kan wartawan terus ini. Jadi bayangan saya mungkin paling ujung ya cuma jadi pemret aja. Karena puncak puncak wartawan kan jadi pemret secara struktural gitu kan. Waktu ngelamar Kompas gitu kan, saudara pingin apa, pingin jadi apa masuk ke Kompas ini, saya pingin jadi pemain redaksi Pak. Wah kalau itu kan kamu cara berpikirnya ini dong, hanya berpikir apa struktural aja nggak yang Iya, wawancara gitu, pingin jadi jenjang karirnya cuma pingin jadi pemret doang. keren jadi pemilik media. Nah, Saya kalau ditanya saya jawab saya pengen jadi pemilik media tuh. padahal kalau cuma pemret tuh udah tercapai sekarang pemretnya Orbit Indonesia. Ya itu juga sebuah prestasi begitu ya. Ya prestasi juga sih yang, tapi Jadi jadi intinya hmm? jadi waktu Pokoknya menulis apa. koran dinding dan lain-lain itu, apakah Satrio menikmati sebagai pekerjaan atau memikirkan ini masa depannya enak nih bisa kayak misalnya waktu SMP siapa ya yang top menurut misalnya Muchtar Lubis atau BM Dia atau Sultan Takdir, nggak kebayang begitu. Karena Satrio adalah menulis di majalah dinding dan lain-lain. Waktu belum ada bayangan, John. Jadi nulis itu lebih kayak hobi, ya. Jadi kita seperti kayak dapat mainan yang kita senang gitu. Saya senang baca, senang nulis. Dapat suruh ngurusin majalah dinding. Ini kan kayak dapat mainan gitu kan. Wah, saya senang baca, nulis, ada mainan majalah dinding kan. Kita juga senang kalau majalahnya ke dinding kosong, saya ngisi semua bisa bisa aja karena saya emang senang menulis kan. Hmm. Ya, jadi saya mengolah tulisan orang lain dan tulis saya sendiri. Jadi emang ya gimana ya? Itu lebih seperti kayak memang melakukan sesuatu sesuai hobi. Jadi saya nggak berpikir untuk nanti gimana-gimana. Yang penting kita menikmati aja, bikin nulis, bikin apa gitu. Jadi betul-betul sangat enjoy dengan dunia itu. Tidak ada beban. Kalau suruh kerjaan yang berkaitan dengan menulis, saya tidak ada beban. Malah saya dengan senang hati kan gitu kan. Karena memang sesuai dengan ya apa ya, mungkin yang ya perasaan saya emang enak aja kalau ngerjain tulisan kan gitu. SMA juga ngelola majalah dinding. Iya, majalah dinding juga saya malah. Ya. Kenapa bisa itu diajak apa? Oh ada majalah dinding nih, ikut ah apa? Gimana ini ceritanya? Itu kan majalah dinding kan OSIS ya. Jadi selalu di dalam konteksnya OSIS. Jadi kalau waktu saya SMP saya ketua OSIS. Waktu Hmm. eh, waktu di SMA saya bukan ketua OSIS tapi pokoknya ya ya dekat lah dengan aktivitas-aktivitas gitu. Jadi dipercaya untuk mengolah majalah dinding gitu gitu. Jadi ya mungkin orang ngelihat ya emang cocok aja karena kalau Satrio aja deh kalau soal nulis-nulis Satrio aja lah gitu. Emang dia kan dia hobi kan gitu. Jadi kan jadi emang ya natural aja nggak ada gimana-gimana gitu kan. Kebetulan yang suka nulis juga nggak banyak, biasanya yang hilangnya itu aja kan. Jadi Nah ketika ya itu begitu Pak. muncul tuh gagasan untuk menjadi penulis top. Saya waktu itu nggak punya pikiran jadi penulis, tapi lebih ya mungkin saya lebih senang di karir di wartawan sih ya. Wartawan kan ya penulis juga, tapi bukan dalam konteks penulis top ya, wartawan yang inilah, wartawan yang berprestasi lah atau apalah istilahnya kan gitu. Bukan penulisnya, tapi walaupun itu sebetulnya kerjanya ya menulis juga kan gitu. Lebih ke wartawannya John, bukan. Lalu saya terus kuliah langsung masuk ini pers kampus. Waktu saya kuliah itu saya ikut macam-macam, ikut Mhm. pecinta alam, ikut resimen mahasiswa, ikut apa namanya badan perwakilan mahasiswa. Pokoknya hampir semua kegiatan saya ikutin lah gitu kan. Ya mungkin karena nah lagi saya orangnya senang saat coba-coba aja kan gitu kan gitu. Tapi di hampir semua tempat itu saya selalu mengolah majalahnya. Jadi ketika di Menwa, saya mengolah buletin Menwa. Nah, saya megang. Ketika di pecinta alam ada lagi buletin pecinta alam. Saya menghandle juga. Jadi ketika di semua tempat itu selalu kembali ke soal penulisan lagi, walaupun saya di berbagai tempat kan itu kan. Jadi kemudian saya ikut di pers kampus, surat kabar kampus, Warta UI. Itu jelas namanya surat kabar kampus Warta UI ya. Itu pasti ya isinya ya. Jadi di semua tempat itu ujung-ujungnya kembali ke katanya ke masalah menulis lagi dan membaca lagi gitu.
walaupun di macam-macam ya. Jadi, Nggak jauh-jauh ya ke penulisan lagi, penulisan ah, lagi. jadi agak ya biasa orang agak unik ya kalau kalau biasa kalau orang ikut menwa nggak mungkin gaya gitu menwa kan biasanya nggak nyambung menwa mau pencipta alam biasanya kan ribut tuh bersaing atau saya nggak ya di menwa ya pencipta alam di mana jadi nggak ada fokus yang mana kan gitu tapi kalau dibilang fokus ya pasti di media kampus itu kalau fokusnya apa ya pasti media kampus yang saya merasa betul-betul in gitu loh betul ya itulah habitat saya di situ nah itu saya di pes kampus kan gitu. Itu di saat yang bersamaan, saat itu di kampus, kemudian Menwa, kemudian apa satu lagi? Eh, Dalam iya. Cinta Kita alam, alam, cinta. itu di saat yang bersamaan. Iya, pecinta alam Kappa FTUI. Itu di FTUI ada pecinta alam itu saya anggota di situ. Saya juga Hmm. anggota resimen mahasiswa Batalion UI. Juga di kampus juga. Terus surat kabar kampus Wartawi, kampus juga. Di semua tuh di tempat ya lingkungannya ya itu aja kan gitu kan. Di Cuma di tempat berbagai yang macam sama, iya. aktivitas. Tapi pada waktu yang sama, pada tahun yang semester yang sama, tahun yang sama, atau semester ini misalnya ikut Nyita Alam, semester depan Menwa, semester depan lagi Oh, eh, surat kabar ya, kayaknya kampus. sama. Kayaknya hampir sama deh, hampir sama deh, hampir pada waktu yang sama lah. Nggak jelas ya ini ya apa minatnya kemana gitu ya? Apa begitu nggak sih? Minatnya penulisan dan jadi kalau di semua bidang itu memang orang bilang kok satunya kok ikut menwa bisa orang yang ikut menwa bisa nggak ikut di Duta Alam atau di mana ini saya ikut di Ya. semua tempat tapi selalu di semua tempat itu saya berkaitan dengan humasnya John jadi ngurusin Oh, humas dan penerbitan buletinnya selalu yang handle saya itu kalau yang buletin jadi sebetulnya fokus dalam masalah penulisan tulisannya. walaupun di lembaga yang beda-beda di Ini diajak menwa oleh gitu. pengurusnya. Kita mau bikin buletin, ajak itu Satrio masuk Menwa gitu kan. Kemudian masuk ke alam gitu. Kalau itu sih masuk mana sih ya karena pengen coba-coba aja pengalaman pengen tahu rasanya nembak gimana sih nah kan kemarin kan ada diberi jatah nembak kan lu kan itu kan latihan pakai nembak iya nembak pakai peluru bener peluru tajam ya kan gitu jadi jadi buat pengalaman aja oh saya pernah udah tahu lah gitu men jadi saya tahu gitu Tahu nembak rasanya gitu jadi menwa. iya rasanya jadi mah gimana lari-lari kayak tentara pagi-pagi kan lari-lari tiap pagi supaya kita sehat lagi jadi saya tahu bawa senjata sambil lari gitu jadi saya merasakan gitu eh, cinta alam ya kan. Hmm. Alam Lalu tuh juga bagaimana Satrio ceritanya menulis cerpen itu pertama kali gimana ceritanya? ya kalau Itu menulis kan cerita Satrio tuh cerpenis ya. Di zamannya cukup Tommy F. Awi juga nulis cerpen ya. saya tuh dulu tuh nulis cerpen mah jadi gini deh saya sebagian besar yang saya tulis itu sebenarnya adalah eh, berbasiskan pada apa pengalaman-pengalaman saya gitu pengalaman-pengalaman yang real gitu ya misalnya saya pengalaman pecinta alam saya menulis cerpen mengenai masalah bagaimana saya sebagai pecinta alam segala macam tapi tinggal dibumbuin aja saya jadi aktivis mahasiswa di senat mahasiswa saya bikin misalnya misalnya di kisah bagaimana di senat mahasiswa aktivis pacaran dengan ini dengan mana gitu kan jadi setting-settingnya benar cuma ditambahin dramatisasi aja John dan gitu nah itu saya mulai mengirim tuh sebenarnya waktu masih awal saya kirim ke dulu ada majalah cerpen namanya majalah Anita Cemerlang Ya, Anita Cemerlang ada. ada lagi ada majalah-majalah remaja kayak Gadis ya kan nah itu juga di dalamnya ada rubrik cerpen ada lagi majalah-majalah ada majalah Mutiara nah itu juga tabloid Mutiara itu juga ada rubrik cerpennya jadi saya eh, ngirim ke berbagai itu ke Ya, Kompas maksud sendiri saya gini, maksud saya, kenapa Satrio berpikir menulis cerpen dan mengirimkannya ke media? Kenapa bukan eh puisi? Nah, kenapa waktu bukan itu fiksi? memang saya pernah ngirim puisi juga pernah dibuat juga tapi waktu Oh, itu memang lebih lebih ke cerpen karena memang ya nggak tahu ya cerpen karena saya banyak baca cerpen kali ya banyak baca cerpen banyak baca novel sehingga alur alur penulisan dengan novel dengan cerpen itu sayanya nyambung dengan saya gitu kalau novel kan agak terlalu panjang ya agak tapi kalau cerpen itu kan cuma pendek dan selesai dan juga tinggal mengambil setting-setting yang sudah saya kenal di sekitar saya dengan tambahin dramatisasi jadilah satu cerpen gitu. Dan itu juga sambil cari duit juga kan itu kan pada waktu sih cukup lah ya kita nulis Nah, cerpen bisa jangan-jangan dapat itu motif utamanya duit bukan? ya itu duit juga dan juga emang karena senang juga John jadi
mencari duit tapi juga dengan bidang yang kita senengin gitu kan. Jadi saya kenangan. juga seneng. Jadi kalau misalnya ya, temanya itu adalah pengalaman sendiri naik gunung, misalnya di Satpam, menembak, tentu Hmm. teman-teman yang lain merasa nih gue diceritain nih Mas Satrio gitu ya. Begitu dong, Oh, ada persentuhan, ada persinggungan ya di cerita itu. Apakah ada yang itu pernah, komplain? itu bukan hanya gitu, dan gue pernah bikin cerita mengenai apa namanya kisah cinta, dan gue masukin nomornya real. Jadi kalau misalnya nomor cowok mana nama ceweknya, misalnya namanya cowoknya ada cewek namanya misalnya Dewi gitu kan. Dewi gini 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 gini. Nah kemudian saya menelpon Dewi dengan nomor ini gitu. Kan nomornya memang nomor betul dia, nomor dia betul gitu. Hmm. Kebetulan ada pembaca yang iseng-iseng nyoba nyoba nelpon. Nyambung, dan emang nyambung sama si Dewi itu. Makanya dia kaget loh. Kok ini siapa nih? Tahu dari mana nomor saya? Itu dari cerpennya Satrio. Wah, Sat, lu masukin nomor telepon gue ya di telepon lu kayak, iya emang nomor telepon lu gue masukin lah gitu. Ya, tapi dia ketawa aja, oh macam-macam aja lah kayak gitu. Jadi nggak, ya lucu-lucu aja gitu. Jadi banyak yang saya masukin nama tokohnya tokoh teman saya sendiri, namanya nama asli kadang ini. Jadi gini kalau ada gini dan kok bikin cerpen. Ini peran-peran figuran itu biasanya tokohnya emang asli. Misalnya gini, saya bikin cerpen nih ya. Ntar ada nama Amelia. Gitu. Amelia seorang jurnalis gini-gini. Emang tokohnya real, tapi ini bukan peran utama. Kalau peran utama kan bisa saya macam-macam ini karena peran pendamping. Saya masukin aja nama teman saya si ini. Betul-betul ada orangnya gitu. Walaupun hanya peran figuran, bukan peran yang kita dramatisir ya. Kalau di, tapi nah, jadi saya memang menggambar yang itu kan setengah reportase John. Jadi bikin cerpen kayak setengah Hmm. reportase jurnalisme, tinggal ditambahin dramatisasi gitu kan. Jadi cerpen-cerpen saya tuh agak berbau jurnalistik tuh. Karena betul-betul bisa Puisi dibilang kan, esai dong. Hah? Ya Puisi mungkin esai dong jatuhnya. ya mungkin 50% setting itu real itu. Cerpen-cerpen saya 50% real. Kayak Ini puisi nama-nama yang esai, iya, kayak model puisi esai begitu. Cuma namanya ya. diganti, atau kalau puisi esai peristiwanya sama namanya diganti. Kalau ini eh, namanya Kalau saya kadang-kadang namanya namanya sama main nama asli ya. peristiwanya enggak. Nama peran utama kita ganti, kita dramatisasi, tapi peran pendamping emang orangnya ada dan namanya sama begini. Oh ini saya memanggil teman saya si Joko, ini. Emang Joko tuh orangnya ada dan emang betul di situ sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa elektro, emang betul mahasiswa elektro namanya Joko ada. Jadi betul betul real. Nah, cuma peran utamanya orang lain gitu. Tapi Jadi nggak ada nanti peran saya antagonis yang membuat teman marah gitu. oh enggak lah, kalau itu saya enggak lah. Saya bikin, saya itu hanya buat lucu-lucuan aja. Kalau udah jadi kan kita bikin ini cerpennya, nama lu udah masuk, gua masukin, ini ketawa, oh sialan lu gitu, gitu aja. Hanya buat lucu-lucuan. Tapi kan tidak mengari cerita ya, ceritanya kalau cerita cerita dramanya kan kita fiksi, tapi maksudnya setting-settingnya itu banyak yang real itu. Jadi itu sebetulnya saya memadukan gaya jurnalistik dengan fiksi, gaya jurnalistik yang difiksikan, kan gitu. Dan itu juga memudahkan John. Jadi kita nggak usah pusing mencari apa namanya mencari menghayalkan apa apa. Orang realnya udah ada kok, tinggal gue masukin aja kan settingnya. Ruang senatnya begini-gini. Emang begitu ruang senatnya, begini ruangnya luas gini, ada gambar poster di sini, kemudian ini nah gitu. Jadi itu cerpen-cerpen saya jadi sebagian besar emang ada bagian-bagian yang real yang dimasukkan di situ. Lalu kalau inti ceritanya kan bukan cerita ruangan kan. Enggak, itu setting kan, setting. Ini misalnya terjadinya di sini, bertemunya di Inti ruang ini. ceritanya dari mana? Inti ceritanya misalnya kan kalau cerpen Anita Cemerlang itu kenalan, jatuh cinta, pacaran, cemburu, kemudian marahan, baik lagi gitu kan. Itu plotnya kan selalu begitu kan. Ya, ya macam-macam. Kalau ide bisa dari mana aja, dari teman. Misal ada teman-teman misalnya gini, Sat, lu bikin cerita dong kayak gini, cerita gini. Dia ngasih background garis besarnya aja. Ntar gue yang bikin cerita, gue bikin rapiin apa gimana supaya lebih apa enak mengalir gitu. Ya itu ide dari mana ya, kita nonton film dapat ide apa dari banyak ya sumber ide, dari banyak baca buku dia soalnya memberi ide juga sih mengenai cerita segala macam itu. Banyak lah, banyak. Nggak cerita Tapi ya tentunya nggak cerita apa? teman yang habis nembak diceritain, habis putus diceritain, dalam cerpen begitu nggak?
ya yang ada efek dramatisnya ya, efek drama atau efek itunya gitu kan. Itu kan bumbu-bumbu aja. Jadi itu soalnya setting itu hanya dimasukkan buat memberi warna dan memberi konteks dan memberi bumbu dari ceritanya gitu kan. Jadi masukin aja kok, masukin. Artinya peran-peran pendamping itu dengan orang-orang yang nyata itu sebenarnya itu memudahkan kita, tidak perlu kita bikin karakter emang ada-ada, emang udangnya udah ada. Kita tinggal menulis aja kesan kita pada orang itu. Oh si ini orangnya lucu gini gini gini. Emang orangnya begitu kan gitu kan. Jadi memasukkan apa yang ya menggunakan tool jurnalistik untuk menciptakan karya fiksi. Nah, kan gitu. Itu kan jurnalistik pengamatan, membuat deskripsi, memasukkan itu dengan karakter-karakter yang kita amati, kemudian ditambahilah kita bumbuin dengan karakter lain, dengan plot yang lain. Nah, jadi itu udah setengah jurnalistik sebetulnya kan gitu. Hmm. Abang Satrio pernah menulis nama tokoh John Minofri nggak? Oh itu belum, kan bisa gue bikin kalau memang diperlukan. Itu gak ada duanya itu namanya. Terus kalau Amel ada dong ya. Dari dulu kan nama Amel ada ya, Satrio ya. Sampai tuh namanya cukup bagus kalau di Serpent, Amelia, nama yang ini bagus dan puitis kalau buat kamu. Titis. Buat kamu Bang. Bagus buat judul cerpen ya. Ntar gue bikin deh lain kali deh. Ini kan belum sempat. Buat di Boleh Anita Cemerlang udah bubar. Ya di ntar di orbit tempat lain. Indonesia aja, di orbit Indonesia aja. Perbit. Terus Bisa, dapat bisa. duit Satrio dari menulis cerpen. Dapat ya pastilah. Dulu waktu Anca Cemerlang gue inget dulu honornya 17.500 dulu satu cerpen. tujuh Dan belas itu ribu. Karena uang kuliah kan waktu itu cuma 15.000 ya. Gue uang kuliah dua di puluh dua ribu pesantren 15.000. Satu dua puluh dua semester. ribu lima ratus satu semester 22.500 zaman Kalau gua dulu teknik, tahun kalau teknik 80-an. ada biaya lab. Ya, Di teknik tapi udah itu puluh juga dua. murah. Jadi dengan menulis cerpen kalau kita cerpen dimuat 2 cerpen 3 cerpen aja udah cukup lah buat bayar kuliah satu semester. Jadi sisanya bisa buat jajan, naik bis, banyak lah. Artinya honornya itu besar ya. Hitungannya kan bisa bayar kuliah, bisa ini. Iya, jadi Itu dengan kita nulis cukup lah itu waktu itu. Apalagi kita makin produktif ya. Kalau kita makin produktif lebih bagus lagi. Jadi waktu itu sebetulnya aku udah nggak dibayarin kuliah sama orang tua karena gue udah bisa membayar kuliah sendiri. Kalau cuma waktu itu sebetulnya sih dengan nulis-nulis itu. banyak cewek yang jatuh cinta Iya nggak dengan lumayan. penulis cerpen yang bernama Satrio Aris Munandar? Nah itu gue eh gue nggak tahu juga. Aku orangnya pemalu sih Jan waktu itu. Jadi gue nggak waktu masih kuliah nggak sempet pacaran. Naksir-naksir sih iya, tapi nggak ada yang jadi. Nggak Gue dikirimin, nggak dikirimin surat oleh para penggemar. Penggemar ada sih, ada. Kalau cuma satu surat penggemar sih ada ya. Ya dulu kan kita juga ada namanya sahabat pena. Ini dari gue zaman ya, SMP sahabat itu beda ada dulu tuh. ada ya. Sahabat pena. Jadi kita saling apa namanya dulu ada surat-suratan gitu kan gitu. Aku Terus juga pernah apa? bagaimana Jat? Ini waktu kita kan udah ini nih, mepet juga ya. Bagaimana ceritanya masuk jadi wartawan? Ya itu kan waktu gue masih mahasiswa ketemu ada temen yang ngajak, Sat, lu mau nggak masuk nih di Pelita? Nah, dapat ini manajemen baru ya kan. Nah, gue pikir karena gue senang nulis dan waktu itu tidak ada keharusan lulus dulu. Jadi warna tidak harus lulus dulu. Ya gue masuk aja dari Pelita aja. Mulai dari setelah gue dari Pelita, kemudian gue sekitar 2 tahun, kemudian gue pindah ke Kompas. Ya, yang ngajak Terus siapa gitu dulu? kan. Yang ngajak apa Reza Premadi? Eh, apa namanya Anthony? Apa Wikrama? Riza, Riza Primadi. Reza Premadi, sama-sama teknik ya. Iya, dia bukan, dia FMIPA. Oh, di Gue sama FMIPA. Riza dekat karena sama-sama di Pers Kampus di Surat Kabar Wartawi. Mm-mm. Jadi Riza kemudian eh, dapat channel di Pelita terus bilang, Sat, lu mau nggak? Yuk ikut tuh ke Pelita. Nah, kan enak juga ada teman kan, ada si Riza, ada gue ya. Sama-sama lah kan di itu waktu itu. Waktu emang Anthony Zeda Abidin sebagai Pemret ya, Wapemretnya Repel. ya, Dia Pemretnya repel. Akbar Tanjung, Mm-mm. Pekbernya Akbar Tanjung.
Ada sama satu lagi yang NU saya masih lupa ya Mas. Selamat Effendi Selamat, Yusuf. Nah, Selamat Effendi Yusuf. ya, ya. Dengan Nurman Jaya nggak ini, bukan Nurman Jaya yang ngajak. Gue lupa ya, Nur Manjaya juga kayaknya ikut juga itu. Tapi waktu itu dia masuk Pelita nggak ya? Kayak waktu Pelita kayak enggak deh Nurman ya. Jaya Pelita, Nurman Jaya Pelita. Oh iya, iya. Gue lupa apa yang ngajak Nur Manjaya atau Riza, tapi gue udah lupa ingat. Nah, ini nggak Tapi akurat nih. singkat gue Riza deh kan, kalau nggak salah deh. Bisa Mungkin ya. Riza, singkat gue Riza deh. Karena Kalau kita Nurman Jaya sama. kan visip dia. Kalau sama Nur Manjaya, gue sama-sama di Pers Kampus juga sama Nur Manjaya. Di surat kabar kampus Wartawi sama. Jadi gue, Riza Primadi, Nur Manjaya, tuh di Pers Kampus Wartawi sama. Jadi Mm, 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 mm. Nah, terus akhirnya menikmati kerja sebagai jurnalis. itu menikmati. Karena kenapa? Ya kelihatan aja. Seumur umur gue dari zaman gue belum lulus sampai gue sekarang itu, gue tidak pernah kerja selain dari wartawan. Itu bener-bener gak ada kerja lain gitu. Paling-paling aktivis LSM, kalau itu sebagai kerjaan ya. Gue pernah jadi aktivis LSM, tapi itu apakah itu pekerjaan? Itu beda lah. Tapi yang namanya profesi ya cuma wartawan. Gue nggak pernah kerja sebagai insinyur elektro, nggak pernah gitu. Sebenarnya sayang ya. Sebenarnya buat gue itu sebenarnya sayang juga karena Ya masa itu lampu kan aja namanya nggak kan bisa, gimana kuliah insinyur disubsidi negara, elektrik? itu nggak kepake. Tapi kalau paling banter gue cuma ganti sekring doang di rumah kalau ada apa-apa ganti listrik mati gue ganti sekring aja. Tapi kalau lebih parah dari itu ya panggil orang. Ya makanya gue agak gaptek dong. Dulu agak lucu ya. Masih Masa lumayan gue, insinyur Pak. Satrio, bisa ganti steker itu. Yang colokan apa on off itu bisa ganti tuh. Nah, ya kalau bisa gue bongkar sih, kalau itu masih bisa gue bongkar jangan Pak itu. Kalau lebih Mel, kita kasih clippingan Mel. Boleh, boleh Mas Bayu ditampilkan. Ada satu berita di pertengahan tahun lalu, pendiri Aji Satrio Aris Munandar yang menyatakan prihatin 164 wartawan jadi pelaku judi online. Ngeri nih, iya 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 konteksnya iya gimana betul. sih Bang Satrio? Iya, Satrio Ya, gimana Begitu tuh ceritanya? mengkhawatirkan ya? waktu kan lagi heboh-hebohnya judi online ya gitu kan. Dan ternyata menurut laporan itu, ternyata orang yang terlibat dalam judi online itu bukan cuma apa orang-orang biasa, tapi juga ada beberapa wartawan, profesi wartawan yang terlibat di judi online. Jadi saya berpikir gini, bagaimana wartawan bisa memberitakan, mengkritik atau judi online, kok dia sendiri malah terlibat, bahkan jangan-jangan dia ketergantungan pada judi online. Jadi waktu itu saya berpikir begitu, makanya saya bikin pernyataan gitu ya sebagai sebagai pendiri AJI yang masih ada pikiran idealisme bagaimana wartawan harusnya bersikap dan independen, tentunya ya saya menulis itu, buat pernyataan itu bahwa prihatin bahwa banyak wartawan yang terlibat itu. Karena wartawan yang udah terlibat judi online ya tidak mungkin dia meliput judi online dong. Bagaimana dia bisa mengkritik judi online? Bagaimana bisa membantu mengatasi judi online? Nah, dia sendiri terlibat di judi online. Nah, itu saya waktu itu sangat prihatin. Jadi saya itu backgroundnya begitu. Kenapa mengenai masalah itu? Terus ini di depannya kan ada pendiri Aji tuh. Bagaimana sih ceritanya Satrio itu pendiri Aji? Mendirikan sendirian atau beramai-ramai atau bagaimana? Ya itu kan buat judul aja. Sebetulnya kalau pendiri ya pasti nggak mungkin sendirian rame-rame lah. Jadi waktu itu panjang tuh cerita dari kalau soal pendiri aja jadi panjang ceritanya. Itu pokoknya dulu Boleh. dipicu oleh pemberedaran lah. Intinya gini. Jadi dulu ada tahun 1994 ada 3 media di beredar. Tempo, Detik, Editor. Kemudian aku 98, bukan 94, 98. enggak 1994 John. Yang di berada pertama iya. Tapi Aji berdiri kan 98. Enggak 95. Oke, terus. Habis pemberedaran itu muncullah aksi-aksi demo segala macam melawan pemberedaran. Aku terlibat di sana. Waktu itu aku udah jadi wartawan Kompas. Aku bersama teman dia Perkasa Yuda. Nah Yuda sama-sama wartawan Kompas kan terlibat. Kemudian dari aksi-aksi itu kemudian mengerucut para wartawan muda berkumpul di Serna Galih untuk kita akhirnya mendirikan organisasi alternatif. Namanya bukan lawanan, organisasi alternatif namanya Aliansi Jurnalis Independen. Itu karena kita sewaktu itu sudah memberi kesempatan pada PWI untuk bersikap secara tegas bagaimana mengatasi masalah pemberedaran ini. Tapi ternyata pada di ujung-ujungnya
PWI tidak bisa menyikapi itu. Kita bilang minta dipertemukan dengan Harmoko, tapi PWI tidak bisa mempertemukan dengan Harmoko waktu itu menteri yang memberedel beliau itu. Akhirnya ya kita karena PWI juga tidak sanggup dan PWI sudah kita anggap dikooptasi oleh kekuasaan, maka kita mendirikan organisasi baru yang namanya Aliansi Jurnalis Independen. Waktu aku udah anggota PWI sebetulnya, jadi saya aku anggota muda PWI, udah punya kartu anggota PWI sebetulnya. Nah, gara-gara aku mendirikan AJI itu, kemudian bersama dengan teman-teman tentunya aku dipecat dari PWI. Jadi itu. Nah, itu udah ya ya sejarah lama, panjang nih kalau mau cerita sejarah Ya, itu. udah itu aja cukup. Cukup gitu. Pokoknya rame-rame lah teman-teman, tapi Iya. teman wartawan muda yang Mm-mm. jadi penggeraknya dan penggagasnya wartawan-wartawan muda waktu itu. Oke, kita lihat videonya, Mel. Boleh. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada sidang terbuka promosi doktor Saudara Satrio Aris Munandar dari program studi Ilmu Filsafat, program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Perilaku Korupsi Elit Politik di Indonesia dan Tanggung Jawab Sosialnya. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Suryanto Puspowardoyo selaku promotor untuk memulai acara ujian. Pimpinan sidang, saudara calon doktor, saya persilakan saudara membacakan secara singkat ringkasan ataupun inti dari disertasi Anda selama 15 menit. Nama saya Satrio Aris Munandar. Saya baru saja menyelesaikan sidang terbuka Doktor Ilmu Filsafat dengan disertasi berjudul Perilaku Korupsi Elit Politik di Indonesia dan Tanggung Jawab Sosialnya, dilihat dari perspektif strategi kebudayaan Van Persen. Inti dari disertasi saya adalah saya melihat fenomena korupsi di Indonesia yang sudah membudaya dan terjadi ketidakkonsistenan atau kemenduaan dalam melihat masalah korupsi. Wah, 11 tahun lalu ya, Iya. Kenang-kenangan. Iya, iya. Doktor Terima kasih. Filsafat. Dokter, Terima kasih. pertanyaannya Diingetin. Satrio, kenapa memilih filsafat? Dan S2-nya manajemen. Waktu itu gue pengen ngambil politik, tapi kemudian ketika wawancara sama Kus Nur Mariyah, gue dianggap nggak mampu gitu. Karena aku bilang gini, saya S1 elektro, S2 saya kan ketahanan nasional. Tanah nasional ya. Tapi ada satu lagi, gue dua S2-nya ada dua, satu lagi emang eksekutif MBA dari Filipina. Nah, tapi aku bilang loh, saya mau ngambil dokter politik. Dia bilang nggak bisa, kan di ketahanan nasional itu sebenarnya bukan ilmu yang benar-benar ilmu, itu hanya kajian kan gitu kan. Jadi kalau di luar negeri Anda mungkin bisa karena Anda akan diarahkan untuk ada diberi mata kuliah lain untuk memantapkan Anda ambil S3. Tapi kalau di sini di UI nggak bisa. Nah, gara-gara itulah gue nggak diterima di S3 politik, akhirnya gue ambil filsafat. Kalau filsafat itu kan bisa menerima semua dari semua jurusan. Dia tidak ada batasan ilmu. Jadi lu mau dari teknik, mau dari ekonomi, dari mana, kalau di filsafat diterima semua. Ini yang Walaupun penting kuliah apa? Cita-citanya apa? Kalau misalnya politik kan diusahakan masuk politik, misalnya masuk UNAS. Apa yang penting kuliah? Filsafat terima nih. Yang kalau penting politik, UI. Yang penting politik UI kayaknya. jadi pengamat politik. Bisa jadi pengamat politik. Ya enggak. Kalau filsafat itu sebenarnya karena kebentur di situ, akhirnya, dan juga filsafat gue pikir gini ya, ini udah puncaknya semua ilmu nih kalau filsafat nih kan gitu. Jadi gue tuh ingin membuktikan aja buat diri sendiri bahwa gue tuh mampu gitu. Gitu. Dulu gue paling paling gini, kok ada orang orang ngomongnya jelimet kayak pengamat-pengamat tertentu lah yang ngomongnya ini, wah ini kok esok ini banget sih jelimet amat pakai ini begini gini gini. Kayak apa sih sebenarnya gitu.
Apa nih kalau kayaknya kalau apalagi kalau pakai filsafat kan, wah kayaknya kayak keren banget kan, wah hebat banget gitu kan. Jadi kita banyak orang tuh kalau dengar kata filsafat itu udah keburu jiper dulu. Jadi kita seperti sulit membantah gitu kalau ada orang yang udah kayak filsuf kan begini 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 gini kayak menyebut teori macam-macam. Kalau orang biasanya orang kemudian untuk membantah itu udah berat gitu kan karena merasa udah kalah set dari awal. Nah, gue jadi penasaran. Gue pengen tahu nih, gue mau pelajari ini biar gue bisa percaya diri benar. Jadi pas udah gue lulus S3 ini, S3 filsafat, gue lebih percaya diri, John. Jadi gue ditanya apa aja gue berani jawab. Kalau orang macam ala gue udah belajar filsafat, udah pun induk semua ilmu. Jadi emang agak, jadi gue nggak berpikir sama sekali implikasi apa namanya finansial, misalnya jadi dosen gaji gede atau apa. Karena di filsafat itu kan sulit mau diapain filsafat. Kalau dari manajemen MBA mungkin lebih jelas ya doktor manajemen atau apa ekonomi kesannya lari ke ekonomi. Nanti kalau ini kan filsafat paling banyak dosen. Tapi gue lebih memberikan rasa percaya diri, John. Jadi gue sekarang kalau ada orang ngomong macam-macam bilang alah gitu, gue juga ada baca bukunya gitu. Dalam hati gue ngomong gitu. Ini alah ini kan cuma soal teori aja. Itu kan pendapat lo. Kalau gue dengan filsuf lain pendapatnya bisa berbeda. Jadi memberi rasa percaya diri yang ya gitulah, nggak tahu kenapa itu kepuasan batin atau apa gitu ya. Susah ya cari percaya dirinya jadi dokter dulu. Iya, udah jadi dokter gue memberi rasa percaya diri, Mbak. Nah ini dokter ini filsafat udah paling rumit nih. Jadi gue merasa gue udah pantas nih ngomong gini kan gitu kan. Jadi ada AI ya, lebih percaya diri kali ya, tanya AI dulu. Iya, kalau gue ngasih AI lebih percaya diri lagi, udah filsafat menguasai AI lagi, lebih jago lagi. Jadi percaya dirinya itu yang nggak tergantikan itu. Jadi gue sekarang kalau dengar ada orang komentar macam-macam gini-gini, gue percaya santai aja, percaya diri, disuruh komentari gue komentari, kalau enggak ya enggak, gue diam aja. Jadi gue percaya diri tinggi gitu. Ditanya apa aja gue jawab gini-gini, kan gitu. Walaupun belum tentu bener juga. Tapi rasa percaya diri itu memang gimana ya? Dari motivasinya unik. Iya, unik banget itu. Iya memang untuk ini membuktikan diri pada diri sendiri bahwa gue mampu gitu, bahwa gue memang gue yang lumayan lah gitu, nggak jelek-jelek amat gitu, kira-kira gitulah. Jadi dari semua pengalaman pendidikan dan lain-lain itu yang membentuk Satrio saat ini tuh yang dominan apa Satrio? Ya sebenarnya kok membentuk semuanya membentuk ya, karena semua pengalaman itu pasti punya peran dalam hidup kita ya, semua pendidikan segala macam. Tapi ya, kalau ditanya yang paling peran itu apa ya? Tapi gue pikir ya sebetulnya gini ya, keinginan kita untuk selalu mencari, ingin selalu berkembang, ingin selalu bertambah, itulah gitu loh. Jadi misalnya gue misalnya udah tahu sesuatu, gue ingin lebih tahu lagi tentang yang ini. Jadi gue selalu ada keinginan untuk lebih menambah ilmu, menambah apa. Jadi gue nggak berhenti di satu titik gitu kan. Ya, karena gue sekarang sadar ya, ilmu itu terlalu luas sekali. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim sebagai paling tahu semua, nggak bisa gitu kan. Siapapun dia kan gitu kan. Jadi justru karena itu gue selalu merasa kekurangan ilmu. Mereka gue bilang gini, pas gue udah sekarang itu, kayak sekarang ngomong sedikit soal kehidupan. Gue tuh sering makin nggak sudah sekian lama baca macam-macam buku filsafat apa segala macam, gue malah makin apa merasa bahwa semua itu jadi apa ya makin nggak semua itu sebenarnya sangat kecil artinya gitu. Jadi ada suatu realita yang jauh-jauh lebih besar daripada yang kita pahami kan itu kecil sekali. Jadi makin gue baca, gue makin merasa nggak tahu gitu. Bukan mana gue merasa makin tahu, makin nggak tahu. Di satu segi kita makin merasa nggak tahu, makin merasa kecil, sehingga ketika ada orang yang ngomong gede, gue makin merasa, lalu ngomong gede itu karena lu nggak tahu. Kalau lu tahu betul-betul, lu nggak akan berani ngomong kayak gitu, karena lu belum ada apa-apanya. Gitu. Jadi kira-kira dalam hati gue, kita ini sama-sama pembelajar, jadi kita semuanya, jadi kita sekarang makin sama-sama belajar, makin menuju ke titik di mana kita makin mencapai, nggak tahu lah nanti gimana ya. Artinya gini, apa yang kita cari, kita kejar, kita ingin tahu itu mungkin juga sampai gue meninggal, mungkin gue belum akan sampai di situ kan, tidak akan sampai ke final. Tapi paling nggak gue akan mencari makin mendekati gitu. Jadi
Jadi itu selama kita masih ingin terus mengejar, ingin terus mencari, ingin terus bertambah, meningkat segala macam itu, maka kita akan hidup Don. Hidup dalam arti Ya, sebenarnya. Kalau kita berhenti, oke, ya kita tidak ada mati. Satrio. Waktu kita udah habis dan Amel nanti ngantuk lagi dengerin gitu nanti. Dipotong aja kalau banyak omongan yang macam-macam. Enggak kok Tinggal seru. ini, Mbak, tinggal Enggak, suruh baca puisi, Mbak. seru. Oh iya, aku belum pernah dengar Bang Satrio baca puisi ya. Lo kan udah Oh, waktu pernah itu, kemarin. lu nggak denger. Boleh dong? Iya, iya, Gue iya. nggak ada puisinya Boleh nih, gue nggak di-share ke tahu. teman-teman kreator. Kan sudah dibilang waktu itu siapkan puisi. Aduh, gue nggak ini apa ya? Bisa sih gue ambil cepet puisi apa aja. Ya boleh, boleh, boleh. Ya, boleh, Ambil boleh. aja dulu, Abang. Ambil aja dulu, Abang. Kalau itu sebenarnya. Iya, iya, nggak apa-apa. Lupa dia. Lucu. Lucu ya, Mas? Lucu. Kayak obrolan anak kuliahan. Kayak masih di kampus. Mm-mm. Kayak hubungan nostalgia, apa obrolan nostalgia. Nah, Oke, ya. Udah ketemu puisinya kan, Bang? puisinya Halimah. Oke. Oke, silakan Abang Satrio Aris Munandar. Ini puisi karya Halimah Munawir dari buku Titik Nadir. Judulnya, Adakah sebuah tanya, aku menjelajah langit pertama, menyusup di antara awan yang berserak, berjalan di atas udara. Entah di ketinggian berapa, kadang angin menyapa kencang, kabut menghalau pandang. Tak kulihat lagi laut biru, dedaunan nan hijau, genting-genting tempat berteduh. Sebatas mata memandang, hanya langit biru membentang dengan putihnya awan yang berserak. Adakah sebuah tanya, kuasanya atas langit yang berlapis-lapis, langit di mana bintang bersemayam, langit di mana orang tergantang sedunia ada, langit di mana pertama kali pena mengukir, langit di mana Musa menangis, dan langit di mana Bapak para Nabi membawa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, di atas awan Singapura Jakarta 2025. Puisi karya Halimah Munawir. Terima kasih Satrio Aris Munandar, seru banget ngobrol bareng Abang Satrio, banyak cerita yang bisa kita ilhami begitu ya dari perjalanannya yang seru. Sukses selalu Abang Satrio, ditunggu karya-karya terbarunya, ditunggu untuk tulisan-tulisan yang produktifnya. Oke, Abang John, kita akhiri obrolan kita pada episode kali ini ya. Kita akan jumpa lagi di... Terima kasih, Terima kasih John, terima kasih Amel. Terima kasih banget ya, sama-sama. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di ngobrol bareng kreator yang nggak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita jumpa lagi, akhir kata salam sehat, salam satu pena, salam kreator era AI, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Abang.